Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, razia penyandang masalah kesejahteraan sosial di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pagi tadi diwarnai ketegangan antara petugas gabungan dengan pengamen. Emosi pengamen tersulut lantaran tak terima merasa diperlakukan seperti seorang pelaku tindak kejahatan. Saya ini nggak maling, kayak orang maling aja. Saya tahu ya muka-muka saya orang. Adu mulut tak terhindarkan antara petugas gabungan dengan pengamen di kawasan Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat. Sempat berusaha kabur, pengamen tak berkutik ketika dikepung petugas gabungan. Emosi pengamen sempat tersulut karena merasa diperlakukan layaknya pelaku kriminalitas. Ketegangan akhirnya mereda setelah pengamen jalanan bersedia diamankan petugas. Tak hanya di satu lokasi, petugas juga menggelar razia penyandang masalah kesejahteraan sosial di kawasan Pejompongan dan Bendungan Ilir, Jakarta Pusat. Lagi-lagi petugas mengamankan pengamen jalanan. Tanpa perlawanan, pengamen dibawa petugas ke Gor Tanah Abang untuk didata. Razia PMKS gencar dilakukan petugas menjelang bulan Ramadan untuk memastikan warga dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dalam situasi aman dan kondusif. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sidang kasus kerumunan yang menyeret pimpinan FPI Rizik Syihab kembali digelar hari ini. Sidang dengan agenda pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi terdakwa digelar secara tatap muka. Sejumlah pendukung Rizik Syihab ini mencoba masuk ke dalam ruang sidang, namun tidak diizinkan petugas. Sidang hari ini dengan agenda pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi Rizik Syihab. Meski digelar secara tatap muka, hanya pihak yang berperkara saja yang diperbolehkan masuk ke dalam ruang sidang. Sebanyak 1.300 personil disiagakan guna mengamankan jalannya sidang. Agar tidak memunculkan pada yang berada di pengadilan. Hari ini kembali digelar sidang kasus kerumunan dengan terdakwa Rizik Syihab. Untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang, langsung saja kita bergabung bersama Ririn Oktaviani di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat siang, Ririn. Bagaimana jalannya sidang? Apakah sudah keluar hasilnya? Ya, Deta dan juga Lovi, sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi terdakwa Rizik Syihab telah dimulai pada pukul 10 pagi hari tadi yang digelar secara tatap muka, di mana para pihak yang berperkara telah hadir di ruang persidangan, yakni adalah terdakwa Rizik Syihab, jaksa penuntut umum, dan juga kuasa hukum. Kami juga melihat adanya kehadiran dari anak dan juga mertua dari Rizik Syihab dan juga beberapa pengunjung lain yang sangat terbatas. Dan hingga saat ini persidangan masih berlangsung. Jaksa penuntut umum menguraikan tanggapannya. Yang pertama menyoroti berkaitan tentang bahasa kotor yang dituangkan dalam eksepsi Rizik Syihab seperti pandir dan juga dungu yang dinilai tidak perlu dituangkan dalam eksepsi tersebut karena dinilai tidak beretika, bahwa eksepsi tersebut yang ditujukan oleh jaksa penuntut umum, yang jaksa penuntut umum merupakan seseorang yang intelektual dan juga berpendidikan, begitu juga dengan Rizik Syihab yang merupakan seorang pimpinan dari sebuah ormas. Kedua, berkaitan tentang dakwaan yang dinilai merupakan copy paste dari terdakwa-terdakwa yang berkaitan tentang adanya kerumunan Petamburan, kerumunan Megabendung dan juga kerumunan Rumah Sakit Umi. Jaksa beralasan bahwa dakwaan yang telah dibuat oleh jaksa penuntut umum ini telah berdasarkan hasil penyidikan dan juga fakta-fakta hukum, dan pasal-pasal yang digunakan pun juga berkaitan dengan pasal-pasal atas perbuatan pidana masing-masing terdakwa, dan tidak adanya afiliasi politik maupun rezim yang dituangkan dalam dakwaan tersebut. Jaksa penuntut umum meminta kemudian majelis hakim untuk memutus dalam putusan sela untuk melanjutkan persidangan dalam pembuktian. Sementara itu, pengamanan di luar persidangan, yakni pihak kepolisian mengerahkan 1.394 personil gabungan yang disiagakan dalam 4 ring. Yang pertama adalah di dalam ruang persidangan, kemudian yang kedua di area Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ketiga adalah di jalanan, dan yang keempat adalah
tim mobile yang akan beredar di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengamankan jalannya persidangan. Hingga saat ini kami belum melihat adanya simpatisan Rizik Syihab yang kemudian berada di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Deta. Baik, terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tim Gegana Polri meledakkan bahan baku bom yang ditemukan dalam penggerebekan terduga teroris di Condet, Jakarta Timur dan di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi menyebut bahan pembuat bom yang ditemukan berdaya ledak tinggi. Masya Allah, Gusti Allah, Pangeran Tukang Bahasa. Tim Gegana Polri meledakkan bahan baku bom yang ditemukan di rumah terduga teroris di Condet, Jakarta Timur. Bahan baku bom ini diledakkan secara bergantian di dalam lubang sedalam 50 cm di lapangan Batu Ampar, Condet. Peledakan di dalam lubang untuk memperkecil daya ledakan. Bahan baku bom yang ditemukan tidak diledakkan dalam sekali ledakan, tapi dibagi dalam 3 kali agar ledakan tidak begitu besar. Namun ada juga bahan peledak yang terpaksa diledakkan di dalam rumah karena terlalu riskan untuk dipindahkan. Sementara di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bahan bom di rumah dan bengkel mobil yang digerebek Densus 88 anti teror diledakkan. Ledakan terjadi beberapa saat setelah Kapolda Metro Jaya meninggalkan lokasi penggerebekan terduga teroris. 5 bom aktif yang sudah dirakit dalam bentuk kaleng dengan sumbu yang terbuat dari TATP, triaceton triperoksida. Ini adalah sebuah senyawa kimia yang mudah meledak dan tergolong sebagai high explosive yang sangat sensitif. Kalau dirakit menjadi sebuah bom akan menjadi 70, kurang lebih sekitar 70 buah bom pipa. Dalam penggerebekan di Condet, Jakarta Timur, polisi menangkap 3 orang terduga teroris dan sejumlah barang bukti lain. Sementara di Cibarusah, Densus 88 anti teror menangkap seorang yang memiliki bom dan bahan baku peledak. Para terduga teroris dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain di Jakarta dan Bekasi, tim Densus 88 anti teror Polri juga menangkap 5 terduga teroris di Kecamatan Bunda, Bima, Nusa Tenggara Barat. Total 14 terduga teroris diamankan dalam penggerebekan sejumlah daerah di Indonesia. Aparat gabungan Polres Bima Kota dan TNI menggerebek rumah terduga teroris di Kelurahan Penatoy, Kecamatan Punda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Dari penggeledahan, polisi menyita barang bukti dan langsung dibawa ke Polda NTB untuk penyelidikan. Total, tim Densus 88 anti teror telah menangkap 5 terduga teroris sejak minggu kemarin. Para terduga teroris diduga tergabung dalam jaringan Ansarud-Daulah atau JAD. Selain menggeledah rumah pasutri pelaku bom bunuh diri, polisi juga menangkap 4 orang terduga teroris di Makassar, Sulawesi Selatan yang diduga merupakan satu kelompok dengan pelaku bom bunuh diri. Sehingga jumlah total terduga teroris yang ditangkap di Makassar, Jakarta, Bekasi, dan Bima berjumlah 14 orang. Sampai dengan hari ini kita sudah mengamankan kurang lebih 4 orang tersangka, yaitu saudara AS, kemudian SAS, MR, dan AA, di mana masing-masing perannya bersama-sama dengan L dan YSF. Mereka ada dalam satu kelompok kajian film mutiara namanya, di mana masing-masing memiliki peran untuk memberikan doktrin, kemudian mempersiapkan rencana untuk jihad, dan juga berperan membeli bahan yang akan digunakan sebagai alat untuk melakukan bom bunuh diri.
Sebelumnya tim Jibom Polri telah meledakkan sejumlah bahan bom yang diamankan di sejumlah lokasi penggerebekan terduga teroris. Selain itu, sejumlah terduga teroris diamankan dan diperiksa mendalam oleh tim Densus 88 Anti Teror Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 jenazah pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar dimakamkan di TPU Maros, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, polisi menyerahkan kedua jenazah yang merupakan suami istri ini kepada pihak keluarga. Dengan pengawalan ketat polisi, jenazah 2 pelaku bom bunuh diri Gereja Katedral Makassar dimakamkan di TPU Kampung Data, Palantikang, Maros, Sulawesi Selatan. Prosesi pemakaman sempat diwarnai hujan deras. Pemakaman dihadiri sejumlah keluarga dan 2 jenazah dimakamkan dalam satu liang. Keharuan pecah saat jenazah dikebumikan. Keduanya dimakamkan di Maros, yang merupakan kampung halaman orang tuanya. Keduanya dimakamkan di Maros, yang merupakan kampung halaman orang tuanya. Jenazahnya dari Rumah Sakit Bayangkara langsung di pemakaman. Ini kampung halamannya memang atau gimana, Pak? Ini informasi dari Pak Lurah, kampung orang tuanya. Nah, sini. Jadi nggak tinggal di sini ya, Pak? Ya? Nggak tinggal di sini. Semenjak kecil dia sudah tinggalkan daerah Palantikang sini. Sebelumnya, sepasang suami istri menjadi pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Keduanya diketahui baru 6 bulan menikah dan berafiliasi dengan jaringan Ansarud Daulah. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Udin Sahrudin, iNews melaporkan. Warga positif COVID-19 setelah takziah dari warga yang meninggal dunia. iNews yang akan kembali dengan informasinya sesaat lagi.